Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab semoga Allah meridhai daripada keduanya. Dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Ka'bah dan puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Bijaksana. Dia membangun Islam di atas 5 pilar ini untuk menguji hamba-hambanya. 2 kalimat syahadat adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati. Mendirikan sholat adalah amal jasmani yang berisi perkataan dan perbuatan, dan harta yang wajib dikeluarkan untuk menyempurnakan sholat. Maka ini tidak berhitung ke dalam sholat. Jika tidak, maka sudah dimaklumi bahwa wajib wudu untuk membayar zakat. Ini adalah ibadah harta, bukan jasmani, dan wajibnya orang kaya menyampaikan zakatnya kepada orang miskin. Bisa dengan berjalan dan terkadang dengan menyewa mobil. Ini adalah sesuatu di luar ibadah. Karena itu, seandainya orang miskin ada di sisi orang kaya, maka orang kaya memberikan zakat secara langsung tanpa memerlukan usaha berarti. Dan kami tidak berkata, wahai saudagar, pergilah ke ujung kota, kemudian kembalilah. Puasa Ramadan ini adalah ibadah jasmani, tetapi dari sisi lain, sholat adalah ibadah jasmani karena ia adalah perbuatan. Namun puasa adalah ibadah jasmani dari sisi ia menahan diri dan meninggalkan, karena bisa jadi seorang mudah dalam melakukan dan tidak mudah baginya untuk menahan diri. Ada yang sebaliknya, mudah menahan diri dan susah melakukan. Maka ibadah hadir beragam agar sisi ujian menjadi sempurna. Maha suci Allah yang maha agung. Haji ke Ka'bah, apakah ia bertumpu kepada pengorbanan harta? Perlu dirinci. Jika seseorang membutuhkan perjalanan jauh untuk pergi ke sana, maka dia harus mengorbankan hartanya. Akan tetapi ini di luar ibadah. Ini sama dengan wudu untuk sholat. Jika seorang laki-laki ada di Mekah, apakah dia perlu mengeluarkan harta? Jawabannya, jika dia bisa berjalan kaki, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Kalau biaya makan dan minum, dia tetap membutuhkannya sekalipun tidak menunaikan haji. Karena itu, haji menurutku berkutat di antara ibadah jasmani atau ibadah jasmani hartawi. Apapun itu, ia adalah ujian. Maka hikmah besar di belakang rukun-rukun Islam adalah mengorbankan apa yang dicintai, menahan diri dari apa yang dicintai, dan kelelahan jasmani, dan semua itu adalah ujian. Mengeluarkan apa yang dicintai ada pada zakat karena harta dicintai oleh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya
cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sedangkan menahan diri dari apa yang dicintai ada pada puasa, sebagaimana dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya demi aku. Maka 5 pilar ini hadir beragam seperti itu untuk menyempurnakan ujian. Karena sebagian orang ada yang mudah baginya untuk berpuasa, akan tetapi sulit baginya untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Dan sebagian orang ada yang mudah untuk sholat namun sulit untuk berpuasa. Dikisahkan seorang raja diwajibkan memerdekakan hamba sahaya sebagai kafarat tebusan. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Maka sebagian ulama berijtihad dan berkata kepada raja, engkau harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan jangan memerdekakan hamba sahaya. Maka ulama yang memberi fatwa ini ditanya tentang fatwanya, dia menjawab, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut lebih berat bagi raja daripada memerdekakan hamba sahaya. Dan tujuan kafarat adalah mengangkat dosa yang dilakukannya dan membuatnya jerak sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Kami berkata ini adalah istihsan, namun tidak bagus dan bukan pada tempatnya, karena ia bertentangan dengan syariat. Wajibkanlah atasnya apa yang Allah wajibkan, selanjutnya hisabnya terserah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan terserah kepadamu. Wallahu a'lam bishawab.